Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu jaga dan lindungi kita semua ya. Dan semoga Allah terus tingkatkan semangat belajar kita. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini Miss akan menyampaikan materi yang terdapat pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan juga 6. Kita simak sama-sama yuk. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah aktivitas yang terdapat di pasar. Nah, salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan adalah aktivitas di pasar. Kenapa? Karena di pasar terdapat banyak sekali yang namanya keragaman, baik itu keragaman agama, suku, bangsa, dan juga lainnya. Nah, meskipun Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia itu tetap bersatu. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia memiliki yang namanya semboyan. Nah, semboyannya apa? Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Yap, arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dalam perbedaan keragaman itu, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan masyarakat yang baik, kita harus adakan yang namanya kerjasama. Jadi, kerja berikut ini adalah contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada melaksanakan piket bersama. Selanjutnya, ada berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ada melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan juga menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Jadi, itu semua contoh kerjasama yang dapat kita lakukan ya. Nah, apa sih manfaat dari contoh kerjasama tadi? Nah, manfaat kerjasama dalam keberagaman diantaranya satu, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan juga cepat selesai. Selain itu, dalam bekerja sama, kita juga dapat meningkatkan kerukunan. Selanjutnya, dalam bekerja sama, kita juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada salah satu contoh siswa memainkan alat musik tradisional dan juga menarikan tarian tradisional. Kedua gambar tersebut bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kebudayaan masyarakat yang harmonis. Nah, berikut ini adalah contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Yang pertama, ada mengajarkan budaya kepada generasi muda. Selanjutnya, belajar membatik. Selanjutnya, membudayakan semangat gotong royong atau kerja bakti. Selain itu, ada mengunjungi museum budaya, seperti museum di Indonesia ini terdapat Museum Taman Mini Indonesia Indah. Di sana banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu mementaskan seni tradisional daerah, seperti menari tarian tradisional daerah, ataupun menyanyikan lagu daerah. Nah, manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Apa sih? Yang pertama, manfaat keragaman bagi bangsa Indonesia yaitu menumbuhkan sikap atau menumbuhkan sifat nasionalisme, cinta tanah air. Selanjutnya yaitu sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Selanjutnya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Dan manfaat yang lainnya adalah memupuk sikap toleransi. Nah, sikap dalam keberagaman. Di antaranya ada apa saja sih? Yang pertama, contoh sikap dalam keberagaman adalah menghargai pendapat teman dalam kegiatan musyawarah ataupun saat kalian berdiskusi. Nah, yang kedua yaitu saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan juga adat istiadat. Dan selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah.
Jadi jangan diselesaikan secara sendiri-sendiri ya, harus dimusyawarahkan. Nah, contoh sikap lain dalam keberagaman yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, contoh sikapnya yaitu memberi kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang keberagaman suku, bangsa, serta budaya. Nah, selanjutnya Miss mau bahas sedikit tentang manfaat makanan yang akan kita bahas. Nah, di sini manfaat makanan apa sih? Ada yang tahukah? Berikut ini manfaat makanan. Di antaranya adalah satu, sebagai sumber energi. Selanjutnya, pelindung tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya, sumber pembangun. Dan selanjutnya yaitu sebagai sumber pertumbuhan dan juga perbaikan tubuh. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Apakah hanya dengan makan yang banyak tubuh kita menjadi sehat? Adakah yang lain? Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan, tapi banyak hal lainnya yang harus kita lakukan. Ada apa saja? Nah, berikut ini cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Selanjutnya, kita harus makan tepat waktu. Selain itu, kita juga harus olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Jadi lingkungannya perlu sehat terus ya. Nah, kemarin kita sudah bahas yang namanya gangguan pada organ pencernaan atau penyakit-penyakitnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, berikut ini penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, itu makan tidak teratur. Jadi, waktu makannya itu tidak sesuai. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang telah basi ataupun sudah tidak layak makan lagi. Nah, yang selanjutnya penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia itu ada kurang mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan juga sayur mayur. Dan yang terakhir itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas ataupun junk food lainnya. Jadi harus dijaga ya. Nah, cara menemukan kata kunci iklan. Jadi kita bahas sedikit ya tentang bahasa Indonesia yang kemarin sudah disampaikan. Nah, di sini kemarin sudah disampaikan perbedaan antara iklan yang terdapat pada media cetak dan juga media elektronik. Nah, di sini Miss mau jelasin sedikit tentang cara menemukan kata kunci pada iklan. Yang pertama, iklan media cetak. Kalian dapat menemukannya dalam setiap kalimat yang tertulis di iklan. Jadi harus dibaca perlahan dan juga hati-hati. Kalau iklan media elektronik dapat ditemukan dengan mencermati dalam tiap percakapan antara tokoh. Jadi kalau media cetak dilihat tulisan atau kalimatnya, kalau media elektronik dapat dilihat percakapannya. Nah, langkah menyimpulkan kata kunci. Yang pertama, perhatikan kalimat, gambar, atau dialog dalam iklan. Yang kedua, temukan topik atau informasi penting dalam kalimat. Dan yang ketiga, tulislah topik tersebut dalam satu atau dua kata. Kata-kata topik mampu mewakili isi iklan dinamakan kata kunci. Jadi kata kunci itu singkat saja, singkat, jelas, dan padat. Jangan terlalu banyak, oke? Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Dan jangan lupa terus dan tetap jaga kesehatan kalian. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.